Tutorial membuat bank soal baru. Kamu bisa mengakses bank soal melalui fitur khusus administrator. Tekan tombol tambah soal, maka kamu akan masuk ke dalam interface editor soal. Pastikan kamu berada dalam aliansi atau instansi yang sesuai. Tentukan format soalmu, apakah soal individual atau soal grup dengan kasus atau cerita di dalamnya. Tentukan juga tipe soalmu, pilihan ganda, benar salah, pilihan majemuk, isian singkat, isei, psikotis, atau menjodohkan. Kamu bisa mulai dari soal pilihan ganda dengan soal kasus atau cerita di dalamnya. Untuk menulis kasus atau cerita, pada area kasus, tekan tombol edit. Beri hashtag untuk memudahkan pencarian. Mulailah menulis kasus atau soal cerita pada kotak teks yang tersedia. Perlu dicatat, setting huruf dan paragraf berlaku untuk satu kotak teks. Sehingga, jika ada setting huruf dan paragraf yang berbeda, harus dituliskan ke dalam kotak teks berikutnya. Untuk memasukkan gambar, harus melalui kotak gambar, lalu pilih filenya. Untuk memasukkan suara, harus melalui kotak suara, lalu pilih filenya. Jika diperlukan, sesuaikan setting tampilan di setiap kotak. Untuk menampilkan kotak teks yang berbeda-beda ke dalam satu paragraf, pilih fitur sebaris yang terdapat pada setiap kotak teks. Urutan kotak juga bisa diubah dengan memindahkan posisinya, sehingga akan mempengaruhi tampilan akhir. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Selanjutnya, kita bisa menulis pertanyaan nomor 1 di area soal. Tekan tombol edit untuk mulai menulis. Berikan hashtag, lalu tulis pertanyaan di dalam kotak teks. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Untuk menuliskan pilihan jawaban, tekan tombol edit pada area jawaban. Kemudian tulis di dalam kotak. Tekan simbol tambah untuk menambahkan pilihan jawaban lainnya. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Lalu, tentukan kunci jawaban yang benar. Kemudian, untuk menambahkan pembahasan soal, tekan edit pada area pembahasan. Di area ini, kamu bisa melampirkan file sebagai bahan pembahasan soal. Pembahasan secara lengkap dan mendalam bisa kamu tulis di bagian deskripsi. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Selanjutnya, pada area konfigurasi, kamu bisa melakukan beberapa pengaturan, seperti mengubah peringkat soal, menentukan poin untuk jawaban benar, netral, atau salah, mendaftarkan soal ke dalam silabus, kurikulum, atau kategori yang telah disusun sebelumnya, dan memberi catatan jika diperlukan, serta mengatur akses untuk administrator lainnya. Kamu bisa menambahkan pertanyaan nomor 2 ke dalam grup soal ini. Tekan simbol tambah pada bagian grup soal, kemudian pilih nomor 2. Tentukan tipe soal benar salah, maka pertanyaan nomor 2 siap untuk ditulis. Tekan tombol edit, kemudian berikan hashtag, lalu tulis pertanyaan ke dalam kotak teks. Kamu bisa menambahkan kotak tabel ke dalam pertanyaan. Di dalam editor tabel, kamu bisa membuat dan menyusun tabel sederhana. Masukkan data ke dalam sel menggunakan kotak teks, kotak gambar, kotak suara, atau kotak rumus. Jika perlu menambah jumlah baris dan kolom, tekan simbol tambah. Tekan simbol minus di setiap baris dan kolom untuk menghapus.
Untuk menulis formula dan simbol matematika, gunakan kotak rumus. Pilih formula atau simbol matematika yang sesuai dan edit nilainya bila perlu. Tekan tombol OK untuk memasukkan ke dalam sel. Administrator juga bisa langsung menuliskan kode LaTeX ke dalam editor formula. Setelah mengatur huruf dan paragraf, tekan tombol OK pada editor tabel. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Selanjutnya tentukan kunci jawaban, benar atau salah. Kemudian, untuk menambahkan pembahasan soal, tekan edit pada area pembahasan. Di area ini, kamu bisa melampirkan file sebagai bahan pembahasan soal. Pembahasan secara lengkap dan mendalam bisa kamu tulis di bagian deskripsi. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Pada area konfigurasi, kamu bisa melakukan beberapa pengaturan, seperti mengubah peringkat soal, menentukan poin untuk jawaban benar, netral, atau salah, mendaftarkan soal ke dalam silabus, kurikulum, atau kategori yang telah disusun sebelumnya, dan memberi catatan jika diperlukan serta mengatur akses untuk administrator lainnya. Kamu bisa menambahkan pertanyaan nomor 3 ke dalam grup soal ini. Tekan simbol tambah pada bagian grup soal, kemudian pilih nomor 3. Tentukan tipe soal pilihan majemuk. Maka pertanyaan nomor 3 siap untuk ditulis. Tekan tombol edit, kemudian berikan hashtag, lalu tulis pertanyaan ke dalam kotak teks. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Untuk menuliskan pilihan jawaban, tekan tombol edit pada area jawaban. Kemudian tulis di dalam kotak. Tekan simbol tambah untuk menambahkan pilihan jawaban lainnya. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Lalu, tentukan kunci jawaban yang benar. Jawaban bisa lebih dari satu. Untuk menambahkan pembahasan soal, tekan edit pada area pembahasan. Pembahasan soal dan file lampiran bisa kamu masukkan di sini. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Pada area konfigurasi, kamu bisa mengubah peringkat soal, menentukan poin jawaban benar, netral, atau salah, mendaftarkan soal ke dalam silabus, kurikulum, atau kategori yang telah disusun sebelumnya, dan memberi catatan jika diperlukan, serta mengatur akses untuk administrator lainnya. Kamu bisa menambahkan pertanyaan nomor 4 ke dalam grup soal ini. Tekan simbol tambah pada bagian grup soal, kemudian pilih nomor 4. Tentukan tipe soal isian singkat, maka pertanyaan nomor 4 siap untuk ditulis. Tekan tombol edit, kemudian berikan hashtag, lalu tulis pertanyaan ke dalam kotak teks. Untuk tipe soal isian singkat, tempat kunci jawaban menggunakan kotak isian. Kamu bisa menulis beberapa kunci jawaban sekaligus, sehingga ketika kolom isian dijawab sama persis dengan salah satu kunci, maka jawaban dianggap benar. Lalu, dalam satu pertanyaan, bisa memiliki beberapa kolom isian, sehingga setiap kotak isian bisa memiliki poin jawaban. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Untuk menambahkan pembahasan soal, tekan edit pada area pembahasan. Pembahasan soal dan file lampiran bisa kamu masukkan di sini. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Pada area konfigurasi, kamu bisa mengubah peringkat soal, menentukan poin jawaban benar, netral, atau salah. Poin jawaban untuk tipe soal isian singkat bisa diatur berdasarkan poin pada soal atau berdasarkan poin pada kunci jawaban. Kemudian, mendaftarkan soal ke dalam silabus, kurikulum, atau kategori yang telah disusun sebelumnya. Dan memberi catatan jika diperlukan serta mengatur akses untuk administrator lainnya.
Kamu bisa menambahkan pertanyaan nomor 5 ke dalam grup soal ini. Tekan simbol tambah pada bagian grup soal, kemudian pilih nomor 5. Tentukan tipe soal menjodohkan, maka pertanyaan nomor 5 siap untuk ditulis. Tekan tombol edit, kemudian berikan hashtag, lalu tulis pertanyaan ke dalam kotak teks. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Kunci jawaban untuk tipe soal menjodohkan berbentuk diagram relasi. Tentukan jumlah kelompok diagram relasi yang akan disusun. Lalu, tekan tombol edit. Tekan simbol full screen untuk memperluas area editor relasi. Kemudian, tulis kelompok data pertama ke dalam diagram relasi A. Kamu juga bisa memberikan judul pada kelompok diagram relasi. Masukkan kelompok data ke dalam kotak teks, kotak rumus, kotak gambar, atau kotak suara. Tekan simbol tambah untuk menambahkan baris pada diagram relasi. Selanjutnya, masukkan kelompok data ke dalam diagram relasi B. Bila diperlukan, jumlah diagram relasi bisa lebih dari 2. Sekarang, buat relasi dari setiap data diagram A ke setiap data diagram B. Tekan tombol relasi baru untuk menentukan kemana relasi dari masing-masing data diagram relasi. Kamu bisa mengatur poin dari setiap relasi yang terbentuk. Dan relasi yang sudah terbentuk bisa kamu ubah dengan cara menghapus relasi lama dan membentuk relasi baru. Tekan simbol minimize untuk mengecilkan area editor relasi. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Untuk menambahkan pembahasan soal, tekan edit pada area pembahasan. Pembahasan soal dan file lampiran bisa kamu masukkan di sini. Jika sudah sempurna, tekan tombol OK. Pada area konfigurasi, kamu bisa mengubah peringkat soal, menentukan poin jawaban benar, netral, atau salah. Poin jawaban untuk tipe soal menjodohkan bisa diatur berdasarkan poin pada soal atau berdasarkan poin pada diagram relasi. Kemudian, mendaftarkan soal ke dalam silabus, kurikulum, atau kategori yang telah disusun sebelumnya. Dan memberi catatan jika diperlukan, serta mengatur akses untuk administrator lainnya. Pada jenis soal grup, kamu bisa tekan simbol panah di kiri atau kanan nomor pertanyaan untuk menggeser posisi nomor urut tampilan. Jika diperlukan, tekan simbol acak nomor untuk mengacak urutan saat ditampilkan. Bila beberapa pertanyaan akan ditampilkan secara bersamaan, maka pilihlah di bagian tampil serentak. Tekan tombol pratinjau untuk melihat kembali grup soal dengan kasus atau cerita yang telah disusun. Jika grup soal sudah sempurna, tekan tombol simpan. Maka, grup soal tadi akan tersimpan ke basis data bank soal dalam beberapa bagian, sebanyak jumlah pertanyaan dalam grup soal tersebut.